Oke, kita next ke soal nomor 21. Di sini kita bisa lihat soalnya, jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 tambah X2 dan X1 kali X2 adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari PK baru gitu ya. Persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya X1 tambah X2 serta X1 kali X2. Oke, di sini kalau yang udah belajar di soal-soal sebelumnya pasti udah mantap gitu ya untuk ngerjakan soal ini. Nah, di sini biar lebih biar lebih enak gitu ya bagi yang udah belajar. Di sini coba kalian pause dulu gitu ya. Coba kalian pause dulu video ini terus kalian kerjain. Nah, pas nanti udah kalian kerjain terus nanti kalian lanjutin video ini supaya apa? Supaya ngecek apakah kalian itu udah paham gitu ya mengenai konsep ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian udah bisa jawab terus nanti benar, artinya kalian udah paham mengenai bagaimana cara untuk mencari persamaan kuadrat baru gitu ya. Tapi bagi yang baru belajar atau masih ada yang salah, kita belajar lagi gitu ya di soal nomor 21 ini. Gitu. Oke, seperti biasa di sini kita tulis gitu ya apa yang diketahui di soal. Nah, di sini pastinya ada persamaan kuadrat yang lama gitu kan, persamaan kuadrat yang lama. Eh, Kenapa? Karena kalau yang ditanyakan adalah PK yang baru, berarti yang diketahui pastinya PK yang lama. PK itu apa sih gitu kan? PK itu persamaan kuadrat gitu ya. Di sini kita persingkat aja karena panjang gitu ya, kita tulis persamaan kuadrat. Jadi lebih baik kita singkat aja jadi PK. Oke. Berarti di sini kita tulis di sini persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah x1 dan x2. Nah, di sini kita tulis di sini di mana ini adalah PK yang lama. Terus tadi yang ditanyakan adalah PK yang baru, di mana akar-akarnya adalah x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Jadi gitu ya, di sini kita tulis yang ditanyakan adalah PK yang baru. Oke, berarti di sini untuk penyelesaian soalnya, berarti langkah yang pertama apa yuk? Iya, kita fokus dulu ke PK yang lama gitu ya, baru kita fokus ke PK yang baru. Oke, kalau kita fokus ke PK yang lama, berarti kita tulis dulu persamaan kuadratnya serta akar-akarnya, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah x1 dan x2. Nah, dari PK yang lama ini kita coba cari jumlah akar dan kali akarnya. Di mana jumlah akar dari PK yang lama itu berarti karena akar-akarnya X1 dan X2, jumlah akarnya berarti X1 tambah X2. Nah, berarti kalau jumlah akar rumusnya itu adalah BA per A atau min B per A. Nah, berarti di sini dari koefisien variabel X berarti B min B per A gitu ya. Oke, di sini formulanya sama gitu kan, seperti yang di awal, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi kita seperti membuat rumus gitu ya, istilahnya gitu. Jadinya min B per A, sedangkan kali akarnya berarti X1 kali X2 kan. Nah, yang ini berarti C per A, C per A. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk PK yang lama. Kita sudah dapatkan jumlah akar yang lama dan kali akar yang lama. Maka karena kita udah fokus ke PK yang lama, sekarang kita fokus ke PK yang baru. Nah, di mana akar-akarnya adalah X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, berarti kita coba cari jumlah akar yang baru. Jumlah akar yang baru itu adalah yang ini, X1 tambah X2 tambah X1 kali X2. Nah, di sini kita masing-masing akar-akar yang baru ini kita kurungin gitu ya. Kenapa? Karena gampangnya nanti kita lebih enak di sini ada hubungannya nanti ke sini. Tanpa kita langsung jumlahkan masing-masing gitu. Itu lebih ribet gitu ya. Gitu. Jadi lebih bagus dikurungin kayak gini gitu. Gitu ya. Atau kalau dikurungin maksudnya diasosiatifkan, dikelompokkan gitu ya. Gitu. Oke. Nah, berarti di sini kita kurungin masing-masing akar barunya, di mana di sini kalau kita fokus ke kurungan yang pertama yaitu X1 tambah X2 kan bisa kita ganti jadi min B per A. Min B per A ditambah perkalian akarnya di sini kan. X1 kali X2 itu C per A. Berarti jadinya min B per A tambah C per A. Itu. Atau kalau kita gabungin ini karena sama-sama
penyebutnya A, berarti kan jadinya pembilangnya kita tinggal kurangkan aja C dengan B. Jadinya sama dengan C kurang B per A. Nah gitu ya. Oke, itu untuk jumlah akar yang baru. Berarti untuk kali akar yang baru, berarti kita akan mengkalikan X1 tambah X2 dengan X1 kali X2. Nah, jadilah seperti ini, dimana tetap juga kita kurungin, karena ada di sini langsung kita substitusikan, yaitu X1 tambah X2 itu min B per A, terus X1 kali X2 berarti C per A, berarti kita akan mengkalikan min B per A dengan C per A, jadinya hasilnya menjadi min B C per A kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, berarti karena kita sudah mendapatkan jumlah akar yang baru serta kali akar yang baru, berarti udah gampang gitu kita mau cari PK yang baru. Dimana kita ambil dari rumus X kuadrat kurang jumlah akar baru dikali X tambah kali akar baru sama dengan 0. Oke, dimana kita akan menggantikan atau kita substitusikan. Oke, jadi sama dengan X kuadrat dikurang jumlah akar baru, yaitu C kurang B per A. Berarti kurang C kurang B per A dikali X. Terus tambah kali akar baru, yaitu min BC per A kuadrat. Nah, sama dengan 0. Nah, jadinya dari sini berarti kita bisa lihat di sini bakal jadi X kuadrat. Sedangkan untuk yang ini, kita coba ganti ini jadi plus gitu ya. Caranya gimana? Kita kalikan aja langsung. Ini min kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu C kurang B. Jadinya kalau kita kali min, kan jadinya min C tambah B atau B kurang C kan. Berarti jadinya tambah B kurang C per A dikali X. Nah gitu. Terus yang ini berarti kan jadinya plus kali min. Jadinya min gitu kan. Min apa? Min BC per A kuadrat sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini karena ini tuh koefisien serta konstantanya itu dalam bentuk pecahan, maka kita coba hilangkan pecahannya. Jadi kita coba kalikan kedua ruas dengan A kuadrat. Karena di sini paling tinggi itu penyebutnya A kuadrat gitu ya. Jadi kita coba kalikan kedua ruas dengan A kuadrat. Jadinya untuk ruas kiri kita kalikan A kuadrat, ke kanan juga kalikan A kuadrat. Nah untuk yang kiri berarti kita kalikan masing-masing, berarti X kuadrat kali A kuadrat, jadi A kuadrat kali X kuadrat atau A kuadrat X kuadrat gitu ya. Terus tambah B kurang C per A X kali A kuadrat. Nah berarti kan ini kecoret dan ini bakal jadi A kan. Jadinya kita kalikan jadinya A kali B kurang C kali X gitu kan. Nah terus untuk yang ini berarti kurang BC kali A kuadrat kali A kuadrat. Kurang BC per A kuadrat ya. Gitu. Kurang BC per A kuadrat dikali A kuadrat. Jadinya ini kecoret. Jadinya tinggal min BC gitu ya. Sama dengan 0. Oke, berarti kita dapatkan PK barunya adalah AX kuadrat ditambah A kali B kurang C X B kurang C kali X gitu lagi gitu ya. Sorry. Dikurang BC sama dengan 0 gitu. Jadi jawabannya opsi B. Nah, kalau kita lihat di opsinya, di opsi yang B tadi AX kok AX ya? A kuadrat X kuadrat tambah A kali B kurang C dikurang BC sama dengan 0. Nah, pas gitu ya. Jawabannya opsi B. Gitu. Oke, jawabannya opsi B.